Kan memang sebenarnya dari pemerintah pusat itu pesannya kepada pemerintah daerah itu adalah untuk mengurangi hal-hal yang bersifat seremonial ya Pak ya. Yes. Jadi misalnya FGD tadi yang sempat kami bacakan gitu ya. Tapi somehow kalau kita lihat dari multiplier effect sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti seminar, seremonial, FGD ini ada dampak langsungnya terhadap bisnis yang menawarkan jasa akomodasi, hotel, PHRI dan lain-lain. Kita sempat berbicara nih Pak kemarin sama PHRI yang sebenarnya tuh kalau bisa juga menyampaikan kepada kami concern, wah kalau misalnya FGD seminar dikurangi kita gimana dong. Jadi kan sebenarnya ada dilema juga ya Pak ya. Ada nggak tanggapan tersendiri dari Anda dan menyikapi dilema ini Pak? Ya, for some extent itu mungkin berlaku untuk wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah kota yang hotelnya banyak begitu ya. Kalau di tempat kami kan tidak banyak penghasilan dari pajak dari hotel itu ya, bukan wilayah di Situbondo ya secara spesifik ya Pak? Jadi kalau di Situbondo secara spesifik kita tidak cukup terpengaruh dengan isu itu. Nah itu juga mungkin perlu ada proporsionalitas di situ tentang bagaimana dampak dari efisiensi ini. Wilayah-wilayah yang memang pendapatannya besar dari perhotelan dan lain-lain itu juga perlu ada specific adjustment lah untuk itu. Ya mungkin nanti di retreat itu mungkin akan diungkapkan semua ya sama kepala-kepala daerah begitu. Harapannya sih di sana. Jadi Bapak memang rencananya juga dari sekarang sudah ingin menyampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Pasti kalau ada forum dialog kan pasti kita akan berdialog. Mumpung ketemu ya Pak, mumpung ngumpul gitu ya Pak. Iya, saya membaca itu kan positif dalam pengertian kita akan dikumpulkan itu jejaring. Yang kedua itu juga bisa menyuarakan. Kan temanya adalah sinergitas. Nah, sinergitas pasti kan ada feedback kan. Tidak hanya pengarahan tapi juga ada feedback. Saya kira feedbacknya akan ditunggu juga oleh pemerintah pusat. Efisiensi anggaran ada isu juga tentang Pak bagaimana cara mengurangi pegawai-pegawai honorer, terutama dari segi produktivitas, dievaluasi lagi dan lain-lain gitu ya Pak ya. Kalau dari Anda sendiri seperti apa Pak? Ya, secara ide, Safrina kita setuju ya. Saya setuju ya bahwa birokrasi kita mungkin terlampau gemuk ya. Itu juga menjadi perbicaraan di seminar-seminar aja ya. Tapi baru sekarang kemudian Presiden ini mengagregasi itu menjadi satu keputusan politik. Ya kan? Tapi memang ada dampak dong. Ya, dampaknya adalah sebagian tenaga-tenaga honorer, baik yang honorer maupun yang lepas, yang tidak masuk ke database, itu akan dirumahkan. Gitu. Nah tinggal nanti kan saya belum dilantik nih. Kalau sudah dilantik coba akan saya pelajari sih data apa yang tidak masuk dan akan dirumahkan ini seperti apa. Saya tidak akan gegabah juga akan melepaskan mereka. Paling tidak mitigasinya seperti apa. Kalau mereka dilepaskan nggak mungkin kemudian tiba-tiba mereka nganggur. Bagaimana dengan keluarganya? Tapi ada potensi tuh Pak, berarti akan ada kemarin tuh, coba saya cek kemarin tidak terlalu banyak ya, 132 itu ada yang tua dan ada yang memang sesuai dengan aturan yang belum 2 tahun kan tidak masuk ke database itu mau dirumahkan. Hanya 172. Kalau kalikan 1 juta berarti kan potensi keuangannya cuma di 172 juta begitu. Tapi bagaimanapun 172 itu kan punya keluarga. Betul Pak. Ya, punya keluarga. Betul, daerah dan pasti saya pastikan nanti akan kita cek apakah mereka itu punya pekerjaan apa tidak begitu. Kalau misalnya saya tawarkan, kita kasih ide, ayo berbisnis misalnya, gitu ya. Kita kasih pelatihan modal usaha dan lain-lain. Apalagi salah satu program program janji politik saya adalah memberikan bunga usaha 0%. Oh nice. Ya. Khusus spesifik Situbondo. Untuk UMKM Situbondo kita akan berikan itu pelatihan. Yang jarang juga itu middle instrumen bagaimana bikin creative hub dan lain-lain. Kadang-kadang teman-teman UMKM ini kan punya semangat tapi nggak ngerti mau mulai gimana, seperti apa, asistensinya seperti apa. Iya, ngeling ke perbankan juga mereka juga tidak paham begitu.